Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali di channel saya Om PP. Pagi hari ini saya iseng-iseng mencoba mereview kamera lawas, yaitu kamera pocket digital dari Sony. Untuk serinya adalah Sony DSCW830 yang ada di depan saya ini. Ini keluaran tahun 2015-an kalau tidak salah. Barangkali teman-teman ada yang masih menyukai kamera pocket, jadi ini ada video sedikit gambaran bagi yang mau membeli kamera ini. Mungkin di tahun 2022 ini sudah jarang ya teman-teman yang menggunakan kamera pocket karena lebih memilih kamera mirrorless mungkin. Jadi seperti inilah tampakannya teman-teman, tampilan box dari Sony DSCW830. Di sini tertulis Zeiss, lensa Zeiss dari Sony, kemudian ada intelligent auto, jadi ada pengaturan otomatis, kemudian ada 360 pemandangan panorama, dan spesifikasinya sebagai berikut. 20,1 megapiksel untuk ketajamannya, kemudian 8 kali optical zoom, kemudian 25 mm wide angle, dan 720p untuk perekaman video. Oke, kita buka saja nih unboxing box lawas dari Sony. Nah, ini dia unitnya. Ini adalah kitab-kitabnya yang cukup tebal, ada banyak, tapi bahasanya Cina. Ada bahasa Indonesia juga, tapi saya rasa tidak perlu ya kita baca ini dulu. Oke, langsung saja kita ke unitnya. Seperti ini tampilan dari Sony DSCW830, warna hitam, kamera jadul, kamera lawas yang mungkin sekarang harganya sudah murah meriah. Dan untuk di bagian atasnya sini kita bisa lihat teman-teman, di sini ada tombol on off. Oh sebentar, ini saya pinggirkan dulu ya biar lebih fokus dengan kameranya. Ya, saya ulangi lagi ya. Yang di sebelah sini ada tombol powernya, tombol power on off, kemudian di sebelah sini ada speaker ataupun juga mic untuk perekaman video, kemudian ini tombol shutter, kemudian di sisi sebelah kanan tidak ada selain kaitan untuk tali hand strap ini. Di sisi sebelah kiri juga tidak ada. Kemudian di sisi bawah ini ada baterai, lock dan open baterai, kemudian ada SD card. Ini untuk dudukan untuk tripod, kemudian ini untuk pengecasan dan juga transfer data. Untuk membuka baterainya kita bisa geser ini ke samping kiri. Kemudian di sini ada memori. Di sini ada memori kameranya. Cara melepasnya tinggal pencet aja. Kemudian cara masukkannya juga sama. Tinggal tekan, akan mengunci sendiri. Kemudian di sisi sebelah sini layar. Di sini ada layar LCD, kemudian tombol zoom in zoom out. Ada 3 mode, ini untuk foto, panorama, dan video. Kemudian ini adalah tombol untuk melihat hasil video. Ini kiri kanan atas bawah, juga berfungsi sebagai tombol display, tombol flash, pelacakan senyuman, kemudian timer di sini.
Di bawahnya lagi ini untuk menghapus foto yang Anda pilih, kemudian menu untuk mengatur settingan. Oke, tidak berlama-lama kita coba saja untuk menghidupkan kamera ini. Ya, jadi inilah tampilan layar dari Sony DSC-W830. Kita rubah dulu ke mode foto. Ini mode foto ya teman-teman, ini mode foto. Kemudian di mode foto ini mode yang tampil akan tampil di sini, dan bila Anda ingin otomatis silahkan menggunakan mode ini. Akan tetapi bila Anda ingin bereksperimen dengan foto-foto yang Anda potret, kita bisa mengaturnya di pilihan menu. Kemudian di sini ada mode, ada beberapa mode yang bisa Anda pilih. Yang hijau ini adalah otomatis pintar, jadi kita tidak perlu repot-repot men-setting. Kemudian ini adalah program otomatis, jadi pencahayaan otomatis tapi pengaturan yang dapat disesuaikan. Anda bisa mengatur exposure, kemudian ISO, kemudian resolusi. Terus di sampingnya lagi ada efek gambar. Ada beberapa efek gambar yang bisa Anda pilih di bawahnya. Kemudian ada menu SGN. SGN ini lebih ke foto outdoor seperti pemandangan, kembang api, kemudian salju, pantai, hewan peliharaan, atau memotret makanan dengan ISO sensitivitas tinggi, kemudian pemandangan malam. Anda bisa menggunakan mode SGN ini. Tapi saya sering menggunakan otomatis pintar karena tinggal jepret ya, tidak repot-repot lagi. Kemudian berbalik ke ini mode panorama, kita turunkan, geser ke bawah. Nah, ini adalah mode panorama. Cara mengambilnya adalah tekan, kemudian kita geser ke kanan seperti ini. Di sini juga ada pengaturan yang lain, panorama. Hanya ada dua di mode panorama ini, panorama, memotret panorama, dan panning adegan ya, ukuran standarnya. Kemudian ini adalah efek gambar, ada beberapa efek gambar yang bisa Anda pakai di bawahnya, di bawah ini efek gambar ini. Kemudian di menu selanjutnya adalah video. Di menu video ini juga ada beberapa menu, hanya dua menu, tapi yang ini adalah otomatis. Kemudian ini juga efek gambar yang bisa Anda pilih di menu kedua ini. Untuk video ini resolusinya hanya sampai 720p, tapi untuk YouTuber pemula seperti saya rasa sudah cukup untuk membuat video, karena bukan profesional konten kreator ya, jadi hanya untuk istilahnya iseng-iseng, kalau pengen buat video ya buat gitu aja. Tapi kalau untuk yang serius membuat konten kreator atau membuat konten, saya rasa pilihan Anda menggunakan kamera ini kurang tepat, karena selain resolusinya hanya sampai 720p atau HD, untuk ketahanan baterainya juga tidak lama ya, karena cuma berapa 600 atau 800 mAh. Tapi untuk bagi yang suka foto-foto iseng atau istilahnya street fotografi dan nggak pengen ribet bawa kamera yang besar-besar, gambarnya ini, hasil gambarnya tidak usah diragukan lagi, ketajamannya cukup bagus. Saya lebih menyarankan Anda menggunakan ini untuk lebih ke foto ya, karena kalau video dengan durasi lama dia baterainya cepat habis. Tapi kalau sekedar istilahnya
tidak lama atau cuma sekedar seperti sinematik, saya rasa sudah cukup untuk menggunakan kamera ini. Untuk hasil foto dan video nanti akan saya sertakan di akhir video ini. Jadi cukup ini ya, cukup sekian dari review singkat saya tentang Sony DSC-W830, kamera kecil yang kalau dari bentuknya ini saya suka sekali ya, karena terlihat elegan, mewah, dan simple untuk dibawa. Digenggam pun cuma segini, nggak kelihatan. Jadi silahkan, jangan ragu-ragu untuk membeli bila Anda membutuhkan kamera ini. Kalau untuk dengan kamera HP ya, HP sekarang, saya rasa tentang ketajamannya, baik zoomnya itu lebih bagus kamera Sony ini. Baik, kita akan lihat video dan contoh foto dari kamera DSC W830. Sang bebrayan ageng tansah pikantuk pitedah lan pitulunganipun Gusti ingkang anyipta jagat. Yo, ya anakku, kaya durung janggonku ndulang awakku, kaya durung suwe anggonku makungi awakku ya nggih. Ning dina iki wis tekaning tumurning jodoh marang sliramu. Pangestuku lan dongaku ya nggih kanggo awakku sak kalorone. Rama lan ibumu sak kepengin gendong putu ya nggih. Tak dongake ramonto untuk wahyuning saka Gusti ingkang hanyipta jagat. Arupi golek kencana putra lamun to mijil putra kakung ugi. Ya, selamat pagi. Ini kita sekarang ada di Pasar Kliwon sambil mengecek, mentes hasil kamera dari Sony DSC-W830. Jadi seperti inilah kira-kira hasil gambarnya. Hasil gambar dari Sony DSC-W830 yang resolusi maksimalnya 720p. Ini coba saya atur exposure-nya lagi. Nah, ini setelah saya setting exposure-nya, gambarnya lebih lebih jelas. Kayak tadi, kayak kelebihan cahaya. Kalau saya sih kayaknya kalau siang mending exposure-nya dikecilkan karena terlalu over. Ini suasana pagi hari.
Pasar Klewer. Dan ini kita mencoba jalan, kita coba stabilisernya seperti ini ya, 720 fps. Di sini ada yang jual berbagai macam binatang peliharaan. Kemudian kita akan coba zoom ya, mbak-mbak SPG yang ada di sana. Ini dari sudut lain pengambilan gambarnya. Saya menyarankan kalau untuk membuat video dengan kamera ini, kalau siang exposure-nya harus dikurangi karena terlalu over pencahayaannya kalau siang hari. Ini padahal masih jam 8 pagi. Ya, kita coba jalan. Saya rasa cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.